Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya beritahu sedikit. Entah tadi remaja yang di situ, apakah yang tadi sholat di situ 4 orang tidak sah sholatnya. Entah mereka yang sedang di pojok ini yang tadi sholat di situ, saya wartakan tidak sah sholatnya. Tidak ada 4 orang, tapi saya tidak hafal anak siapa dan siapa namanya. Coba tolong perhatikan itu teman-teman di situ. Kalau ada bapaknya tolong tegur anaknya. Saya tidak tahu yang mana. Tapi tadi saya lihat dan perhatikan karena saya masbuk dan di depan saya ini beberapa remaja, udah besar-besar, bongsor-bongsor, tapi mereka seperti anak TK sholatnya. Nginjek-nginjek kaki temennya dan seterusnya. Alhamdulillah bukan bapak-bapak yang melakukan itu. Iya, kalau bapak-bapak saya nggak tahu, mungkin saya nggak ngisi kajian lagi di sinilah. Ya, alhamdulillah remaja-remaja, tapi itu sudah tidak layak ya remaja seperti itu. Sepertinya sudah pulang, saya sudah pulang. Ya biasa yang rajin bercanda, insya Allah habis salam langsung pulang, biasa begitu. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas pada kali ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin karya Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah taala. Pembahasan kita kali ini pembahasan yang penting jemaah sekalian, yaitu tentang an-niyahah, tentang salah satu dosa besar yang azabnya itu untuk pelakunya, terutama perempuan ya, karena dominannya perempuan yang melakukan ini, itu azabnya itu mulai dari bangkitnya dia dari kubur. Jazakumullah khairan. Sebagaimana pelaku riba, azab itu sudah terwujud ketika bangkit dari kubur, itu sudah tampak jalannya itu seperti orang kesurupan. Kalau orang yang pemakan riba yang belum bertaubat ya, itu langsung kelihatan gitu loh. Azabnya itu langsung hadir gitu loh. Baru bangkit udah hadir. Begitu pula dengan orang yang melakukan niyahah, maka azabnya juga langsung hadir ketika dia bangkit dari kubur dengan sakitnya azab tersebut yang nanti akan kita sebutkan insyaallah seperti apa. An-niyahah atau disebut sebagai kalau di bahasa Indonesia yaitu meratap ya. Meratapi atau meratap atau semisal itu dari bahasa kita. Adalah sesuatu atau suatu dosa besar yang jamak terjadi bukan hanya di Arab saja, melainkan juga di Indonesia, karena di Indonesia juga banyak perempuan dan dominan perempuan yang melakukan hal seperti ini ketika wafat salah satu anggota keluarganya yang tercinta. Jadi an-niyahatu 'alal mayyit namanya, yaitu melakukan niyahah, meratapi mayit. Dikatakan di sini an-nauhu wan niyahah. Meratap adalah seperti apa? Al-mar'atu tarfa'u sawtaha bin nadbi 'ala al-mayyit wa tahrimuha muttafaqun alaih. Niyahah adalah perempuan, biasanya perempuan memang, mengangkat suaranya dalam rangka menyayangkan kepergian mayit gitu loh. Menyayangkan kepergian mayit dengan segala bahasa, segala model kalimat. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, Syekh Utsaimin mendefinisikan bahwasanya an-niyah adalah raf'us sauti bil bukai 'alal mayyiti qasdan, mengangkat suara dalam menangis, mengangkat suara tangisan ya terhadap mayit dengan qasda, dengan sengaja, maka itu masuk dalam
niyahah. Ya. Adapun kalau emang keceplosan, kelepasan dan tidak sampai angkat suara, maka itu tidak termasuk niyahah. Kalau cuman khurujud dam' atau keluar air mata belaka, maka itu bukan termasuk niyahah. Apalagi kalau tidak sampai tidak ada suaranya, maka ini bukan termasuk niyahah. Dan pengharaman niyahah ini, pengharaman meratap semacam ini, itu diharamkan secara sepakatan ulama. Jadi semua ulama sepakat mengharamkan niyahah atau meratap. Di antara dalilnya yaitu kata Allah Azza wa Jalla, wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan jangan sampai perempuan itu bermaksiat atau melanggar kepadamu wahai Rasulullah SAW dalam hal yang ma'ruf. Dan Imam Ahmad mengatakan ini dalam konteks an-nauh, yaitu dalam konteks meratap. Jadi meratap termasuk maksiat. Dan meratap termasuk maksiat yang ada kaitannya dengan takdir. Jadi bukan masalah fikih biasa, ada kaitannya dengan akidah. Makanya azabnya dan ancamannya itu besar. Taib, dalam riwayat Bukhari ada kisah Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih hadisnya, dengan sanad keduanya dari Amrah binti Abdurrahman. Beliau berkata, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat, saya mendengar Aisyah bercerita, lamma ja'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatlu ibni Harithata wa Ja'far wa ibni Rawahata jalasa yu'rafu fihi al-huzn. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar pembunuhan Ibnu Harithah, pembunuhan Ja'far, pembunuhan Ibnu Rawahah, ini semua adalah 3 sahabat Nabi radhiyallahu anhum alaihi salatu wassalam. Maka jalasa, Nabi pun terduduk, yu'rafu fihi al-huzn. Maka diketahui dari raut wajahnya Nabi SAW yaitu kesedihan. Wa ana, yaitu Aisyah, anzuru min sairil bab, yaitu min syaqqil bab. Dan ketika itu Nabi SAW itu terduduk di dalam hujrah atau kamar, atau mungkin di luar kamar, tapi Aisyah itu mengintip dari syaqqil bab, dari pinggir pintu. Dilihat gitu Nabi SAW terduduk pas dengar kabar wafatnya 3 sahabat yang mulia itu. Fa'atahu rajulun, maka ada seorang berkata. Di sini lihat jemaah sekalian, Rasulullah SAW mendengar kabar itu, beliau terduduk dan sedih raut mukanya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa waktu gitu ya, diam aja gitu duduk. Ya. Maka kemudian ada seorang sahabat yang datang lagi masuk melapor kepada Nabi SAW. Inna nisa'a Ja'far, sesungguhnya istrinya Ja'far, istrinya ini, istri ini, mereka sedang menangis ya Rasulullah. Menangis ala perempuan kehilangan suaminya. Fa'amarahu an yanhahunna. Maka Nabi SAW memerintahkan, tolong perintahkan kepada mereka agar mereka jangan menangis, jangan melakukan itu, ya, niyahah, meratap. Jadi bukan sebatas menangis ya. Kalau menangis saja itu tidak dilarang, menangis keluar mata tidak dilarang. Tapi ketika sudah sampai keluar suara, apalagi meninggikannya, maka ini masuk dalam bab niyahah. Maka suruh mereka untuk meninggalkan hal seperti itu. Fadzahaba, maka pergilah sahabat tersebut untuk melarang perempuan-perempuan itu. Tsumma atahu tsaniyah. Datang lagi sahabat laki-laki tersebut datang lagi kepada Rasulullah SAW dan melaporkan. Jadi lam yuti'nahu. Jadi ternyata istri-istri sahabat-sahabat yang meninggal itu, mereka tidak mau mentaati, tidak mau nurut dengan pesan yang disampaikan Rasulullah SAW melalui sahabat itu. Maka kata Rasulullah SAW, inhahunna, larang mereka. Larang perempuan-perempuan itu menangis seperti itu. Jangan. Fa'atahu tsalitsah, maka datang lagi kemudian. Ya, ini yang kedua, datang lagi, balik lagi kemudian. Ya, dan ternyata begitu lagi. Akhirnya yang ketiga kalinya pas datang, apa kata pria tersebut? Wallahi
ghalabnana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, perempuan-perempuan ini, 3 perempuan ini, istri-istri rahimahumullah ya, istri-istri ini, istri-istri mereka ini telah mengalahkan kami. Ya, jadi kami saya udah dalam riwayat lain ghalabnani. Dalam riwayat lain ghalabnani yaitu perempuan-perempuan ini telah mengalahkan saya Rasulullah. Saya udah larang ini kata Rasulullah gitu. Tetap aja mereka nangis dengan keras, berkilah, kemudian beralasan dan enggak mau nurut. Maka kata Nabi apa jemaah? Ya. Kata Nabi SAW, fahthu fi afwahihinna turab. Maka sumpel di mulut mereka tanah atau debu. Sumpel di mulut mereka debu, kata Nabi SAW. Jadi bukan Nabi SAW datang ke rumah mereka, bukan. Ya. Jadi cukup sahabat aja yang lakukan. Maka fakultu, Aisyah kemudian berkata, dengar itu, Aisyah berkata, langsung Aisyah ikut join chat gitu loh bahasa kita. Ikutan di sini. Ya, ikutan ngomong. Arghamallahu anfak. Kata Aisyah kepada sahabat yang tadi bolak-balik dan kalah sama perempuan itu. Arghamallahu anfak. Ini kalimat seperti doa, tapi tanpa maksud doa. Artinya hidungmu itu tenggelam gitu loh. Itu kalimat kalau bahasa kita tuh kayak gimana ya kawan? Rohima anfuk, arghamallahu anfak itu seperti apa? Bahasa kalau bahasa Arab, kalau terjemahan literally-nya kita apa? Semoga Allah menenggelamkan hidungmu gitu loh, sehingga gak bisa napas gitu loh. Ini uslub bahasa seperti ini, bahasa biasa juga di bahasa Arab. Kalau di bahasa kita seperti apa? Tapi nggak maksud doakan, enggak. Kita kadang-kadang kayak gitu, di Betawi ada, di Sunda ada, di Jawa terutama. Ya, apa? Contohnya apa cuma? Ayo. Mau diomongin gak enak di masjid ya? Iya, temen udah banyak tuh. Kosakata masuk semua tuh, tapi gak enak ngomongnya. Ya. Cuman bahasa ini kalau di Arab itu bukan bahasa kasar. Kalau di kita jadi bahasa kasar, makanya nggak pantas seorang penuntut ilmu mengatakan endasmu itu loh, itu apa? Raimu itu nggak pantas. Tapi kalau di sana ketika itu bukan termasuk dalam konteks Arab ya, bukan termasuk kasar. Rohima anfuk, tenggelam hidungmu, kan menyuruh mati aja lo gitu. Kalau bahasa kita ya, just go to the sea gitu. Lo pergi aja lo ke laut, nah kayak gitu, model-model kayak gitulah, model-modelnya gitu. Ini bukan maksudnya beneran bukan, ini hanya ekspresi zajar, yaitu menghardik atau ketidaksetujuan. Ya, kadang-kadang kan kita kayak gitu, kadang-kadang lagi ngapain Pak? Ya, lagi nunggu gojek gundulmu, nah kayak gitu modelnya. Ya, kita nggak ngomongin dia itu gundul rambutnya, enggak, ini hanya ungkapan saja. Tapi kalau di bahasa kita itu jadi kasar. Jadi arghamallahu anfak, semoga Allah tenggelamkan hidungmu. Kadang Rasulullah juga mengatakan gitu kepada beberapa, qatalakallah gitu loh. Semoga Allah memerangimu. Ya ini bukan maksud doa. Ya makanya nggak dikabulkan nggak apa. Ini cuman ungkapan bahasa dan uslub saja. Maka kata Aisyah ketika Rasulullah bilang kepada pria itu, udah sumpel aja mulut perempuan-perempuan itu dengan tanah. Maka Aisyah ikutan. Aisyah bilang ke pria itu, semoga Allah tenggelamkan itu hidungmu. Lam taf'al ma amaraka Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat lain ya, ma anta bifa'ilin ma amara Rasulullah SAW. Kamu orang kayak kamu itu nggak bakal melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tadi diperintahkan apa? Nyumpal murid perempuan itu dengan apa? Dengan tanah. Kata Aisyah, nggak bakal orang kayak kamu tuh bisa kayak gitu. Lah ya wong yang sebelumnya aja disuruh pada diem aja. Kamu nggak bisa nguasain perempuan-perempuan itu, apalagi sampai nyumpelin mulut mereka. Kalah kamu. 3 perempuan lagi, gitu kan? Nah gitu. Jadi itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga ada ada
faedah juga di sini. Beberapa dari awal sampai akhir banyak faedah. Coba dari awal, faedahnya diperbolehkannya seseorang merasakan kesedihan akan kepergian orang yang dicintai itu wajar. Rasulullah pun melakukan. Rasulullah pun SAW juga ada padanya hal tersebut. Bahkan dalam riwayat lain beliau sampai keluar air mata. Sampai Abdurrahman bin Auf ketika melihat Rasulullah SAW mengeluarkan air mata karena meninggalnya seorang sahabat atau meninggalkan seorang kerabat, maka apa? Ya Rasulullah, ma hadza? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, apa ini? Ya, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ini termasuk rahmah. Ini termasuk apa? Kasih sayang. Ya, jadi nggak masalah kalau misalnya seseorang menangis karena wafatnya orang yang dia cintai, itu wajar. Ya, tidak apa-apa. Faedah kedua, diperbolehkannya seseorang untuk menyendiri ketika sedih sampai dia bisa berpikir jernih. Dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika mendengar kabar wafatnya Ibnu Harithah, Ja'far dan Ibnu Rawahah. Maka Rasulullah SAW jalasa menyendiri, entah di kamarnya atau di ruang tamu atau di sisi lainnya, dan tidak ada orang ketika itu kecuali datang pria yang tadi, sendiri duduk gitu, diam. Ya, dan Aisyah melihatnya gitu. Itu diperbolehkan. Selama diamnya itu membuatnya tenang, karena kadang-kadang seseorang manusia itu butuh waktu untuk diam, berpikir sampai jernih. Kemudian di antara faedahnya juga jemaah sekalian, ketika mendengar kabar kematian seseorang, baik keluarga, kerabat maupun teman atau sesama muslim, tidak sampai derajat wajib untuk segera bertakziah kepadanya, tidak sampai wajib. Kalaupun takziah itu wajib fardu kifayah, mencukupi saja. Buktinya Rasulullah SAW ketika mendengar kabar meninggalnya 3 sahabat tersebut, beliau tidak serta-merta langsung mandi terus bergegas ngumpul di rumah. Bahkan justru jemaah sekalian, justru bentuk takziah yang banyak di kalangan kaum muslimin sekarang itu tidak sesuai dengan syariat Allah dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena bentuk takziahnya kita itu rata-rata apa? Ngumpul di rumah mayit atau rumah duka, ngumpul, duduk lama di situ ngumpul, dan seolah-olah itu adalah suatu bakti, yaitu bakti secara uruf, kearifan lokal itu bakti. Tapi secara syar'i bukan seperti itu. Takziah adalah antum hibur orang tersebut atau keluarganya, selesai. Tidak berlarut kemudian nungguin sampai kadang bikin macet jalan atau kursi-kursi supaya nanti pada ngumpul, semakin ngumpul, maka apakah itu akan semakin membuat reda kesedihan? Belum tentu. Karena memang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti itu jemaah sekalian. Jadi enggak seperti ngumpul kemudian membebani keluarga mayit dengan makanan demi makanan. Ya. Jadi tidak seperti itu, sebenarnya enggak seperti itu. Takziah silakan, kemudian hibur keluarga mayit, taib, kemudian pergi dan tidak mengumpul, dan kumpul takziah itu sekarang sejujurnya kalau kita lihat real di lapangan itu tidak pada zikrul maut. Dan bahkan gak jauh beda dengan apa yang dibicarakan remaja-remaja itu. Permainan lah, politik lah. Bahkan waktu itu saya ada meninggal salah satu keluarga kita, kerabat gitu. Karena keluarga yang ada datengin kan. Dan memang ada sempat duduk. Beberapa keluarga tetua duduk. Apa yang dibicarakan? Pembubaran HTI. Ini kan gak relevan dengan konteks kemayitan gitu loh. Ketika itu memang habis dibubarin HTI secara formal. Kan enggak, dan kemudian bicara politik ini itu. Ini malah justru ini esensinya mana gitu loh. Ya, kita kan takziah untuk menghibur mayit, menghibur keluarga mayit dan juga mengingatkan diri kita akan kematian itu. Dan juga digegaslah untuk dimandikan, dikafani, salatin, enggak harus nunggu salat fardu dulu gitu. Enggak harus. Percepat. Itu lebih afdal. Enggak harus nunggu nanti orang-orang jauh datang dulu semua. Enggak harus begitu. Bahkan itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Masih ingatkah kita hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan dullani ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Pernah dengar gak hadis ini jemaah? Kubur perempuan itu, tunjukkan aku di mana kuburan perempuan itu.
Yaitu ketika jadi di Masjid Nabi ketika itu alaihi salatu wassalam ada semacam marbot, tapi ini perempuan. Perempuan tua, ya ini bukan perendahan terhadap usia, bukan. Perempuan tua, mungkin janda tua dan berkulit hitam dan tidak punya siapa-siapa lagi, dan dia mengabdikan diri di masjid untuk membersihkan masjid, ya. Dan Rasulullah SAW mengizinkannya. Perempuan ini masya Allah. Maka di suatu pagi, ya, Rasulullah SAW kehilangan sosoknya. Rasulullah SAW kehilangan sosok perempuan itu. Maka bertanyalah Rasulullah SAW kepada para sahabat, loh di mana si fulana binti fulana? Mana si fulana binti fulan? Maka kata para sahabat, qad mata al-barihah. Apa? Kalau bahasa kita apa? Sudah mati. Wafat tadi malam ya Rasulullah. Wafat tadi malam ya Rasulullah. Rasulullah nggak tahu kalau beliau wafat. Maka kata Rasulullah, afala adzantumuni? Kenapa kalian tidak beritahu saya? Kata para sahabat, kami takut mengganggu engkau ya Rasulullah, karena Rasulullah udah pulang dari sholat Isya, udah malam gitu. Takut ganggu karena kan di zaman Rasulullah SAW habis sholat Isya itu rata-rata tidur, istirahat supaya nanti bisa qiyamul lail kan gitu. Maka takutnya Rasulullah tidur dan ganggu gitu. Maka para sahabat yang mengetahui wafatnya perempuan yang mulia ini, sahabiah ini, itu langsung mengkafan, bukan sahabatnya, mungkin perempuan yang mengkafan, yang memandikan, mengkafankan, mensalati tanpa menunggu Rasulullah SAW. Artinya prosesnya cepat itu. Di malam itu juga, wafatnya malam itu, semua prosesi itu di malam itu sampai dikuburin di malam hari. Makanya dikuburin di malam hari boleh. Kalau memang tidak bermudarat, dikuburin di malam hari boleh. Ya. Dan ketika itu penerangan minim loh jemaah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya prosesi jenazah itu harusnya dipercepat, jangan dibasa-basiin. Ya, bacain dulu lah, iniin dulu lah, pada datangin terus ciumin satu-satu. Ini mayitnya sampai mungkin penasaran kapan gua dikuburin kata dia. Lama ini. Ya, belum nunggu dari keluarga yang dari luar kota datang. Ya. Dan keluarga yang dari kota juga nggak tahu diri. Pokoknya tungguin kami nggak redo kalau misalnya mayit itu dikubur sebelum kehadiran kami. Emang apa manfaatnya kehadiran antum kalau mayit itu masih di atas bumi? Nggak ada faedahnya sebenarnya. Nggak ada faedahnya. Kalaupun mensolati hanya mensolati menambah jumlah, dan itu sebenarnya banyak jumlah kaum muslimin mensolatinya. Maka para sahabat ini mensolatinya. Pagi-pagi Rasul bilang, kok nggak ngasih tahu saya? Ya, kami takut mengganggumu ya Rasulullah. Maka kata Nabi apa? Dullani ala qabriha. Tunjukkan aku di mana kuburan perempuan itu. Maka ditunjukin dan Rasulullah SAW mensolati jenazah perempuan itu di kuburan itu. Makanya diperbolehkan salat jenazah di kuburan. Satu-satunya salat yang diperbolehkan di kuburan adalah salat jenazah. Kenapa? Pertama karena ada dalilnya, contohnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua karena salat jenazah adalah satu-satunya salat yang tanpa sujud. Benar ya? Karena nggak ada sujud. Ya, jadi diperbolehkan. Tapi sebagian ulama membatasi sampai durasi waktu kisaran 40 hari ke depan. Kalau udah lewat 40 hari maka tidak disyariatkan salat jenazah di kuburan. Gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk antum lewat kuburan, sholatin satu-satu, enggak. Ya itu udah mati udah lama ya, maka jangan ya. Enggak disyariatkan salat jenazah ketika itu. Baik. Kembali kita yang tadi jemaah. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengar wafatnya fulan dari para sahabat, tidak serta-merta bergegas langsung ta'ziyah, melainkan beliau berpikir dulu dan meredam kesedihan beliau dulu. Itu di antara contohnya. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini alaihi salatu wassalam, dari hadis Nabi SAW, haramnya an-niyahah, yaitu menangis dengan suara atau keras karena kepergian atau wafatnya seseorang. Ya. Dan niyahah itu berderajat, modelnya itu beragam, levelnya beda-beda. Ada yang basic, ada yang level tinggi sampai kufur, sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur pun ada. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, diperbolehkannya menyumpal mulut peratap dengan tanah. Sok atuh, silakan. Kalau berani ayo. Nanti kalau ada di antara keluarga,
Wah nangis meraung-raung udah kayak moge meraung-raung ya. Kasih data tanah, sumpelin ke mulut. Lu kok disumpelin? Disuruh Nabi SAW. Tapi bisa nggak Pak lakukan itu? Kalau bisa Masya Allah. Tapi sebelum itu nggak boleh dilakukan kecuali kalau kita sudah memberikan nasihat minimal 3 kali. Nasihatin 3 kali. Jangan kayak gitu, dilarang sama Nabi. Jangan kayak gitu 3 kali. Masih nggak mau juga, sumpel. Blok pakai tanah. Iya. Sadis nggak? Nggak sadis, disuruh Nabi SAW. Ya. Mirip kayak orang yang memuji. Madah, tukang muji, tukang memuji. Dikata Nabi apa? Di apa namanya? Dilempar wajahnya dengan turab. Turab di sini tanah, maksudnya debu ya, bukan tanah keras. Kalau tanah keras itu ngegebok itu namanya, bukan lempar. Gitu kan. Dengan debu gitu. Mukanya, wajahnya. Tapi ini untuk yang orang yang pertama memuji berlebihan yang tidak ada pada diri kita. Ya. Ini satu. Atau yang kedua, orang yang memang selalu memuji karena ada maunya dari dunia. Maka ini juga termasuk yang dianjurkan untuk diberikan pelajaran di wajahnya. Di antara faedahnya adalah, di antara faedah hadis ini, faedah lainnya, tidak sebatasnya seorang laki-laki itu sieun sama perempuan. Jadi susis kayak gitu nggak pantas. Ya, tidak pantas. Selama dia dalam perkara yang ma'ruf, maka dia harus menjadi seorang qawwam, yaitu yang ada di atas dari para perempuan, yang bisa mengatur perempuan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha memberikan peringatan dan juga memberikan tamparan makna ya secara dengan keras kepada laki-laki tersebut. Kamu ngatur mereka bertiga supaya diam aja nggak bisa, apalagi nyumpel mulut mereka nggak bisa. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka di sini tidak layak bagi pria untuk menjadi seorang susis, atau suami menjadi seorang yang takut pada istrinya padahal dalam perkara yang ma'ruf, artinya dia benar. Kalau dia salah, maka disilakan takut, tapi takutnya pada Allah dulu karena dia salah. Begitu jemaah sekalian. Baik, kita lanjut. Lebih Umar bin Al-Khattab. Dalam riwayat Imam Bukhari di suatu akhir hadis ini dikatakan wa kana Umaru radhiyallahu anhu yadribu fihi bil 'asa wa yarmi bil hijarah wa yahthi bit turab. Umar ini lebih keras lagi. Melihat perempuan yang melakukan niyah dinasihatin enggak mempan, maka akan dipukul dengan 'asa, tongkat. Juga dilempar pakai batu. Ini lebih keras lagi ini. Melebihi standar yang Rasulullah SAW, bukan melebihi standar, melebihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika di hadis yang tadi. Sampai dipukul pakai tongkat, tapi bukan pukulan yang ini ya, bukan pukulan yang melukai, bukan. Kemudian yarmi bil hijarah, dilempar pakai batu, tapi batu kecil, bukan batu besar, bukan. Itu rajam namanya kalau pakai batu besar itu, ya. Jadi baik batu kecil. Wa yahthi bit turab, dan juga dilemparkan dengan tanah atau debu. Itu untuk yang niyahah setelah dinasihati enggak lekas berhenti. Ya. Di sini jemaah sekalian dikatakan oleh Syekh Abu Ubaidah, dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, kemudian Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, kemudian ulama lainnya di beberapa kitab, yaitu An-Nawah innama hurrima li'annahu yaqtadi nisbat ar-rabbi ila al-jawri fi qada'ih. Kenapa sih kok meratap seperti itu dilarang, diharamkan? Karena konsekuensi dari meratap adalah menisbatkan kepada Allah kezaliman dalam menentukan takdir. Jadi orang yang meratapi itu ada sisi di hatinya menyematkan kepada Allah sifat zalim dalam menentukan kematian.
Seperti ada ketidakterimaan karena ini baginya zalim bagi orang yang meratapi ini. Ya, dan juga wattabarrum biqadrihi. Dan juga orang yang meratap itu melazimkan ada pada hatinya sikap tidak terima terhadap takdir. Ya, makanya di sinetron-sinetron kan bilang, Tuhan kenapa engkau berikan takdir ini? Ya. Tuhan kenapa engkau matikan dia? Dan seterusnya. Ya. Dawatuthiru fis sami'ina kalaman yuhi bi anna mauta hadzal mayyiti lam yakun maslahatan bal mafsadatan 'azimah. Dan memberikan itharah, yaitu memberikan provokasi ke orang-orang yang mendengar ratapan tersebut berupa kalam yang mengisyaratkan bahwasanya kematian mayit ini tidak ada maslahatnya, melainkan kematian mayit ini adalah suatu mafsadat dan kerusakan yang besar. Padahal semua takdir Allah itu berhikmah. Jadi seolah-olah kalau mati wafat orang ini itu seperti udahlah dunia ini hancur gitu loh. Ini merupakan efek dari at-ta'alluq bi ghairillah. Merupakan efek dari bergantung hati kepada selain Allah. Misalnya kalau kita ada katakan di dakwah ini ada orang-orang yang dituakan, ada orang-orang yang masya Allah ilmunya tinggi dan diikuti banyak dari kaum muslimin dan menjadi jangkar bahkan barometer dakwah itu sendiri misalnya. Misalnya wafat ini, Ustadz Kabir ini wafat. Kalau ada yang bilang, waduh masya Allah ini wafat ini. Kalau beliau wafat, khalas, hancurlah dakwah ini. Itu nggak boleh, itu suudzon sama Allah. Seolah-olah takdir itu bergantung pada hidup atau matinya orang ini. Seolah-olah dakwah itu ada atau tidaknya karena orang ini, bukan karena Allah. Jadi itu haram, bahaya seperti itu. Dan itu termasuk bentuk niyahah dengan kalimat. Bukan dengan tangisan mungkin, tapi dengan kalimat. Yang mana ini seperti ada tidak terima dengan takdir Allah. Dan seperti adanya bentuk apa? Bentuk menyandarkan takdir atau menyandarkan kesuksesan, kebenaran, kebaikan, baik atau buruknya kepada kehidupan orang ini atau kematiannya. Wa takunun naihatu, perempuan yang melakukan ratapan itu biasanya tudzakiru kalaman yuqarriru dzalika fi nufus wa yuwaddihuhu lil afham wa tahmilu as-sami'ina ala i'tiqadi dzalik. Biasanya orang yang melakukan ratapan itu, perempuan biasanya itu akan mengingatkan kalam-kalam yang membuat hati itu teringat atau membuat hati itu menyimak kalam tersebut dan masuk ke dalam pemahaman, bahkan menjerumuskan orang-orang yang mendengarkan kepada keyakinan hal tersebut. Ya. Apa contohnya? Orang yang meratap, yang kemudian akhirnya orang-orang terprovokasi dan ikutan dengan akidah dia, keyakinan dia. Misalnya apa contohnya? Ini Masya Allah, ini bapak ini yang sudah wafat ini, beliau wafat. Waktu sebelum wafatnya dia pengen banget untuk apa? Melakukan apa misalnya apa jemaah? Haji ya. Yang sekarang lagi hot-hotnya itu sampai berapa puluh tahun. Tapi ya qadarullah dibatasin sampai berapa tahun Pak? Berarti? 65 ya? 65. Ya bapak wafat duluan gitu kan. Ya. Nangis kemudian. Kata bapak waktu hidupnya dulu ya. Kalau misalnya saya wafat namun belum sempat haji, saya pokoknya tidak ridho dengan anak-anak, misalnya begitu. Saya nggak ridho dengan anak-anak. Ya. Akhirnya yang dengar kan, yang dengar itu merasa sedih juga. Ya Allah, berarti kita nggak diridhoin dong gitu kan. Akhirnya jadilah keyakinan anak-anak bahwasanya mereka tidak diridhoi oleh sang bapak karena bapak ini wafat duluan sebelum haji. Nah, gitu kan? Itu bisa berpengaruh, ya. Wa tahmiluhum ala adami ridha bil qada'i wal qadar. Akhirnya membuat saudara-saudara dan orang yang mendengar itu menjadi tidak ridha dengan takdir dan dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla.
wa tanha 'anis sabri alladhi amara Allah taala bih, dan mencegah orang-orang untuk bersabar terhadap apa yang Allah taala perintahkan dengannya. Wa tuftinul hayya bi kalamiha, dan hal tersebut niyahah, ratapan, itu bisa memberikan fitnah terhadap orang yang hidup dengan sebab kalam tersebut. Wa tu'dzil mayyita binauhiha, dan bisa mengganggu mayit dengan sebab niyahah tersebut. Nanti akan kita bahas. Pernah dulu ditanyakan di sini kalau nggak salah. Kalau misalnya ratapan itu kan kata Nabi SAW akan berefek kepada mayit. Seperti apa maksudnya? Nanti insya Allah kita bahas pendapat ulama. Waktu itu sudah saya jawab. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut dan lebih detail insya Allah. Fakullu lafdhin tadammana dzalika kana harama. Setiap lafal yang keluar dari perempuan yang melakukan niyahah atau ratapan itu haram, baik berupa nazm atau nathar, baik berupa syair, puisi, maupun berupa nathar, yaitu prosa, puisi maupun prosa. Karena di Arab itu kan ada juga apa namanya, apa kalau untuk perempuan, untuk orang yang wafat, kalau risa atau apa lupa ya. Ya, ada satu genre syair, satu aliran syair yang memang khusus pembahasannya itu tentang orang-orang yang telah wafat, kebaikan-kebaikannya atau keburukannya. Kalau keburukannya hija kalau nggak salah, kalau misal kebaikannya risa, Anda lupa Allah. Itu tetap dilarang kalau itu berupa apa? Berupa niyahah. Jadi niyahah itu baik berupa kalam atau tulisan, itu tetap bisa disebut niyahah. Ya. Baik, berkata Abu Ubaidah, yaitu Syekh yang menulis ini, Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan al-Salman, syarrun naihat man tattakhidhun nuwah sun'ah. Seburuk-buruk perempuan yang meratap itu adalah yang menjadikan ratapan itu sebagai job. Ternyata ada job, ya, profesi yang namanya peratap, yang kadang-kadang diundang oleh keluarga. Saya nggak tahu kalau di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Ya, kayaknya nggak ada. Tapi dulu di Arab bisa ada. Yaitu perempuan yang memang dia itu bisa memprovokasi orang untuk nangis. Ya. Diundang di acara keluarga misalnya. Atau diundang ketika pada takziah. Diundang. Dan kehadirannya itu membuat hati-hati banyak orang menjadi makin lembut. Tapi terjadilah niyahah, ratapan, sehingga perempuan-perempuan pada nangis dengan sebab provokasi si profesi pelayat atau naihah yang profesional ini. Dan ajaibnya kemudian dia dibayar untuk itu. Membuat keluarga nangis supaya lebih lembut hati mereka, meratapi, dan mereka menganggap meratapi itu adalah suatu ibadah. Ajaib. Dan orang ini paling bisa berakting supaya pada nangis, ya kan? Dapat duit pula misalnya. Kan ajaib tuh. Ya. Maka di sini bisa tusawwiru ahlal mayyit 'ala syarri was-su', yaitu bisa membangkitkan keburukan untuk ahli mayit, yaitu keluarga mayit. Wa tub'iduhum 'anis sabri wa ihtisabil ajri wa ridha bi qada'illahi wa qadarih, dan menjauhkan mereka daripada kesabaran dan ngalap pahala, ihtisabil ajr, nyari pahala, dan ridha terhadap takdir. Wal wajibu 'alal muhtasib, orang yang cari pahala itu wajib atasnya mata sami'a nadibatan aw naihatan. Nih, kita kalau mau nyari pahala, ketika mendengar ada perempuan yang melakukan ratapan, wajib atas kita istitabatuhum, yaitu nyuruh mereka untuk bertaubat dari maksiat seperti ini. Fa in 'adu, kalau orang seperti masih terus melakukan niyahah, yaitu azzaruhum yaitu menta'zir. Menta'zir yaitu menghukum mereka baik dengan sesuai dengan perintah Nabi, yaitu sumpel mereka, mulut mereka dengan tanah, atau boleh dengan ikutan seperti Umar bin Khattab, melemparinya dengan kerikil. Ya, atau tadi apa selain itu, melempari dengan kerikil, atau memukulnya dengan asa, yaitu
tongkat atau semisal stick dan semisalnya. Bahkan wanafahum minal balad, dan perempuan yang memang rajin meratap maka diasingkan dari negeri. Masya Allah, bisa sampai segitunya Pak. Ya bisa sampai sebegitunya kata sebagian ulama. Ya, jadi ini muttafaq alaih, disepakati akan keharamannya. Dan juga Al-Qarrafi rahimahullah dalam kitab Al-Furuq, walaupun kitab Al-Furuq ini adalah kitab usul fiqih, tapi ternyata beliau juga membahas tentang nawah, tentang meratap, dan itu termasuk dosa besar. Anda langsung terjemahkan aja karena ini satu halaman sebenarnya, ini dari kitab Al-Furuq karya Al-Qarrafi Al-Maliki rahimahullah. Gambarannya adalah seorang perempuan yang meratapi itu mengatakan suatu lafal yang melazimkan sebutan-sebutan indah terhadap mayit, kebaikannya, kesempurnaannya, saja'ah yaitu keberaniannya, bara'ah dan riasah, kehebatannya, pokoknya disebutkan kebaikan-kebaikan. Aduh, nih mayit ini suka sedekah, suka ini, Masya Allah. Ya, terus gitu disebut-sebut kebaikannya dari sifat-sifat yang baik. Sampai kemudian mengatakan orang-orang seperti mayit ini, ya, orang-orang seperti mayit ini selayaknya tidak mati gitu loh. Itu ngomong seperti rumah itu. Itu udah mulai bentuk seperti melawan takdir gitu. Enggak terima dengan takdir. Ya. Karena apa? Kalau misalnya mayit ini mati maka tanqati'u hadhil masalih. Kebaikan-kebaikannya terputus. Ya. Enggak ada lagi orang semisal beliau. Siapa lagi yang bisa menggantikan perawi? Enggak ada gitu. Ini udah mulai suudzon sama Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak bisa menciptakan makhluk yang lebih afdol darinya. Ya begitu kan? Nah, maka lafal-lafal seperti ini menjadi haram. Dan ini merupakan hal yang sangat buruk. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada pula di sini pembahasan bentuk-bentuk niyahah, meratap. Seperti apa di antara bentuk-bentuknya? Ada di antaranya raf'ul aswat ala ifrat, yaitu meninggikan suara dengan keras. Itu jelas ya, meninggikan suara ketika wafatnya fulan, teriak-teriak gitu. Contoh di antaranya munadatul mayyit bismihi ma'al maddi fihi, yaitu menyeru nama mayit dengan mad. Mad dalam tajwid gimana Pak? Mudud, mad. Dan madnya udah melampaui mad lazim, mad wajib muttasil. Lebih dari 6 harokat misalnya. Misalnya yang wafat jangan Hasan ya, yang lain lah. Jangan yang ada nama di sini misalnya. Misalnya siapa ya? Sebutkan nama Pak, yang lebih enak Pak daripada Anda yang sebutin. Nama. Stephen ya. Stephen, ya Allah Stephen gitu. Dengan mad, dengan ada jeda panjang gitu. Stephen, oh Stephen gitu. Jadi lagu pula ya gitu kan. Itu termasuk niyah itu. Meratapi dengan lagu. Dan kadang-kadang menjadi lagu kenangan. Atau pas banget nama istrinya atau nama ceweknya sesuai dengan lagu ya. Maria misalnya. Oh, dilaguin. Lagu favorit saya apa? Lagu favorit saya adalah Maria. Karena apa? Dulu mantan saya Maria namanya. Jadi kalau saya dengar lagu itu, saya langsung nangis. Ini gimana? Ya masih ada Maryam kok, ya kan ya. Kemudian munadatul mayyit bi sifatihi ma'al maddi fi, termasuk ratapan menyebut mayit dengan sifat-sifatnya dan dipanjangkan lafalnya. Pakai mad juga. Duhai yang mulia, ya Allah, duhai yang mulia. Itu termasuk mayit itu. Ini termasuk meratap. Kan namanya bukan mulia namanya. Namanya Stephen. Ya. Tapi sifat yang disebut. Begitu juga dengan yang ketiga, munadatul mayyit bimahasinihi wal mughalatu fihi. Menyebut kebaikan mayit dengan adanya sifat atau dengan adanya penyebutan yang ghulu, berlebihan. Ustadz ini Masya Allah, Ustadz Hafiz rahimahullah, beliau itu telah
mendedikasikan hidupnya untuk dakwah sampai beliau berusia tua, tidak berhenti istiqomah dakwah. Kita tidak akan menemui lagi orang semisal beliau, dan seperti tidak akan ada lagi orang seperti beliau. Entah bagaimana nasib kita nanti kalau misalnya dakwah kita nggak ada beliau dan seterusnya. Mulai, walaupun nggak nangis, kalimat-kalimat ini termasuk kalimat berlebihan, ghulu, meratapi. Apalagi kalau misalnya sampai teriak-teriak dan kemudian dengan siyah yang syadid, teriak ya keras dengan harakah dan istirab, dengan getaran ya lagi ceramah dia lagi gini, kalau tidak ada dia saya tidak tahu bagaimana. Masya Allah, hidupnya kayak tergantung pada mayit aja nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri, lah ini ngapain kita bergantung padanya ya. Kemudian juga yang lebih buruk adalah an-nida'u bil wail wath thubur was sarah bi ibaratin fiha ghuluun bil mayyit wal itra'ih. Seperti tadi juga, tapi ini dengan adanya nida dengan wail. Celakalah orang yang telah melawan beliau, celakalah orang yang saat ini tidak bersedih dengan kematian beliau, celaka mereka semua, buat mereka neraka semua. Nah, ini termasuk hal-hal yang ghulu seperti ini termasuk. Bahkan kalau ditakutkan kalau udah sampai level ini, bisa jadi qad yashabu dzalika istighathatun bihi wa nida'un lahu wa i'tiradun 'ala qada'illahi wa qadarih. Kadang-kadang yang seperti ini akan ada pula pada orang yang berbicara seperti ini, ada istighatsah, minta pertolongan pada mayit nanti, memanggil-manggil mayit dan juga melawan takdirnya. Ya, itu ada yang seperti itu. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagiannya diantaranya adalah syaqul juyub, yaitu merobek kantong-kantong baju. Ya, baik, kita lanjut pada adzan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Diantaranya yang diharamkan dan termasuk bagian dari an-niyahah yaitu ja'alur ramadi 'ala ar-ra's aw hathwi turabi 'alaih, yaitu karena meratap ya sedih dengan kematian mayat ini, maka di kepalanya dia bubuhkan ar-ramad. Ramad itu seperti kerikil atau debu-debu ya. Dan juga turab di apa namanya? Dibasuh atau dilemparkan kepalanya dengan turab karena saking sedihnya. Ya, begitu juga dengan taskhimul wajhi wa taswiruh, yaitu menghitamkan wajah. Ya, menghitamkan wajah sebagai ungkapan bela sungkawa. Ini termasuk niyahah. Mungkin nggak sampai dalam tangisan, tetapi misal, kalaupun ini tidak termasuk niyahah, misal, minimal ini termasuk hal yang haram. Karena ini merupakan kebid'ahan, tidak ada contohnya. Kalau misalnya ini tidak termasuk niyahah ya, tapi sepertinya ini masuk niyahah. Dan yang Anda khawatirkan jemaah sekalian, termasuk yang Anda khawatirkan juga adalah perempuan-perempuan yang sengaja pakai baju hitam ketika wafatnya mayit. Bukankah itu banyak di kita? Gimana Pak? Baju hitam, pakai perempuan melayat pakai baju hitam. Biasanya nggak pakai baju, bahkan biasanya nggak kerudungan. Ini tumben-tumbenan aja nih perempuan-perempuan ini. Biasanya artis-artis atau yang mungkin agak kaya atau gimana, bareng-bareng pakai baju hitam. Kemudian juga bareng-bareng mengiringi jenazah ke kuburan. Bercampur kemudian di kuburan. Pakai hitam-hitam itu perempuan itu. Kalau pengajian pakai putih-putih semua, tapi pas ada yang mati pakai hitam-hitam semua. Ini termasuk bagian dari, bukan bagian dari syariat, dari sesuatu yang dikhawatirkan masuk ke dalam bentuk niyahah. Karena niyahah itu memang asalnya itu tangisan. Tetapi kalau diumumkan, maka ilat dari niyahah inilah mengungkapkan ekspresi kesedihan di luar batasan syariat terhadap kematian mayit itu. Meluapkan ekspresi berlebih dari batasan syariat terhadap kematian mayit. Itu kalau mau diumumkan tentang niyahah. Tapi memang asal niyahah adalah tangisan. Diperburuk lagi udah pakai hitam-hitam, nggak ada contohnya seperti itu. Kemudian ikut ngelayat ke kuburan, kemudian nangis-nangis, teriak-teriak, mencela takdir, mempertanyakan Allah, menggugat Allah.
Dan robek-robek sesuatu pula, menjambak rambutnya sendiri ya. Ini jamaknya banyak banget nih, double-nya ya. Ya panen dia, tapi panen dosa ya. Kemudian termasuk dari niyah adalah ad-darbu 'ala sadri awil fakhidh minal jasad. Memukul dada. Ya, memukul-mukul dada atau paha. Dan antum melihat orang-orang Syiah itu mereka ahli niyahah. Kematian Husain di Karbala, mereka kemudian di hari Asyura atau hari lainnya mencambuk diri mereka dengan apa? Dengan rantai yang ujungnya adalah pisau-pisau. Bukankah begitu, Pak? Trek, berdarah. Ini karena apa? Karena meratapi kematian Husain. Itulah, sudah kufur. Kayak gitu lagi, sakit lagi ya. Kan gak enak tuh, Pak. Belakangnya itu sayatan-sayatan bekas pisau, darah. Sampai ada yang kehabisan darah, ada yang pingsan. Belum lagi recovery-nya itu lama itu karena banyak sekali sayatannya, ya. Ya, tolong ditutup itu Pak, pintunya karena anak-anak. Kemudian kita berlanjut ke masalah al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha an alaihi. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit itu terkena azab di kuburnya dengan sebab ratapan orang terhadapnya, ratapan yang masih hidup terhadapnya. Dalam riwayat lain, dalam sanad lain, tapi masih riwayat Umar bin Khattab, innal mayyita la yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu bisa kena azab dengan sebab sebagian tangisan saudaranya, keluarganya. Bagaimana memahami hadis ini jemaah sekalian, sementara pada asalnya wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yaitu manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia perjuangkan sendiri gitu loh. Juga di ayat lain di surat An-Najm, alla taziru waziratu wizra ukhra. Begitu juga di surat Al-An'am. Itu seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, pada asalnya begitu. Tapi kok hadis ini ada isyarat bahwa saya mayit ini seperti menanggung beban dosa dari orang yang masih hidup gitu loh. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Nggak mungkin kita ingkari hadis ini. Ada dalam Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya. Maka para ulama mereka berselisih pendapat dengan perselisihan yang kuat, ya. Di antara tafsir mereka, nih, di antara tafsiran mereka. Ya. Yang pertama, mayit itu bisa kena azab, ya. Karena apa? Yuhmalu ala annahu awsa bin niyahah. Boleh jadi hadis ini dalam konteks mayit ini sebelum wafatnya itu memberi wasiat agar keluarganya berkabung, meratap. Gitu. Tolong nanti kalau misalnya babe wafat, kalian janganlah ninggalin babe. Kalian harus ngadain 7 harian, 40 harian, haulan, dekadean, abatan, dan seterusnya. Ya. Daripada ngumpul, tolong ingat jasa-jasa kenangan-kenangan kita. Lah, itu kan namanya apa? Bikin orang sedih, ya enggak? Bikin orang nanti bakal mengenang, mengingat, ngumpul kemudian dan seterusnya, bikin sedih. Tolong jangan tinggalin babe, ingat kebaikan-kebaikan babe. Menangislah untuk babe, misalnya. Nah, yang seperti ini ketika dikabulkan oleh keluarga ya kelak, kena dia nanti azabnya. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, hadis ini ditafsirkan sebagian ulama, annahum yadhkuruna fi nawahihim mafakhira hiya haram fi syara' kal ghadab wal fusuq fa yu'adzabu biha. Yang dimaksud hadis ini kata sebagian ulama adalah kalau misalnya ahli mayit ini atau temannya, saudaranya, keluarganya itu meratapi mayit, mengingat-ingat dan menyebut-nyebut sesuatu yang dibanggakan terhadap mayit, tapi itu haram. Tapi itu haram. Sesuatu yang haram yang dibanggakan, seperti mayit ini misalnya musician,
artis musik, ya, pandai bernyanyi, album dikenang di mana-mana. Ratapan apapun bentuknya dari keluarganya atau temannya atau teman lamanya atau teman sesama grup bandnya atau teman sesama ngumpulnya di atas kuburnya atau di tempat manapun berupa ratapan apapun itu, maka kalau berkaitan dengan yang haram, kebanggaan mereka yang haram, maka itu kena itu mayitnya. Contohnya apa? Sebagian orang menyanyikan lagu kesukaan mayit bahkan di atas kuburnya. Itu tradisi berapa orang Kristen tuh kayak gitu. Ya, bahkan dari mereka calon mayit ada yang berwasiat berpesan, when I die, ketika aku nanti mati, please sing this song to my funeral. Tolong nyanyikan lagu ini untuk makamku. Itu pas lagi sehat tuh ngomong. Lu kayak gitu ngomong nyesel nanti. Gitu kan. Entar lihat tuh pas udah di barzakh dinyanyiin, tambah itu. Lah sampean yang wasiatin kan gitu kan. Tambah. Ini tambahin sedikit ya waktunya Pak ya, karena ini supaya clear ya semuanya. Atau oke. Ada juga yang mengatakan hadis ini tafsiran pertama kan kuat tadi udah paham ya. Tafsiran pertama, orang ini memang sengaja membuat wasiat supaya ayo lakukan ratapan atau bergabung atas kematian saya nanti ya. Yang kedua, yaitu orang ini ahli maksiat dan dibanggakan kemaksiatannya, kemudian ahli mayit, ahli orang keluarga orang ini atau fansnya atau temannya itu malah justru meratapi dengan menyebut kebanggaan maksiatnya orang ini. Ini kena juga nih. Yang ketiga, yaitu konteks hadis ini untuk orang yang ridho terhadap adanya ratapan walaupun dia tidak mewasiatkan, tidak berpesan apa-apa, tapi dia ridho dengan adanya ratapan dan dia tidak mewasiatkan apa-apa, maka bisa kena. Contohnya apa? Misal dia tahu tradisi keluarganya atau kampungnya itu adalah tradisi niyahah terhadap mayit, tradisi meratapi mayit. Dia tahu sebelum dia wafat itu nggak pernah dia berwasiat memesan ke siapapun, nanti kalau saya wafat tolong jangan berbuat bid'ah, nanti kalau saya wafat tolong jangan niyahah, jangan meratapi, jangan. Dia nggak ngomong gitu, nggak ada order dan pesan seperti itu. Maka ketika wafat ternyata, dan dia sebelumnya juga udah tahu bahwasannya biasanya kalau orang wafat bakal diratapin, nanti akan kena dia itu efek dari ratapan orang-orang kampungnya atau keluarganya. Kenapa dulu tidak engkau larang sebelum terjadi seperti ini gitu. Nah itu bisa, itu tafsiran ketiga. Tafsiran yang keempat, dan sepertinya tafsiran keempat ini yang paling bagus. Walaupun Anda tidak mengatakan 1, 2, 3 tadi salah, itu ada benarnya juga insyaallah mudah-mudahan. Tapi yang keempat ini lebih cerdas sebenarnya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap hadis, terhadap syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, dan juga di kitab beliau At-Ta'liq ala Sahih Muslim. Bagus sekali pendapat beliau bahwasanya azab yang dimaksud dalam hadis ini adalah azab yang bukan berupa uqubah atau hukuman. Jadi perlu dibedakan antara azab dengan uqubah. Perlu dibedakan antara azab dengan hukuman. Azab itu belum tentu hukuman. Ya, azab itu belum tentu hukuman. Tapi semua hukuman pasti berupa azab, walaupun kelihatannya nikmat, tapi itu bisa menjadi azab. Bagaimana itu bisa terjadi, jemaah sekalian? Bagaimana bisa terjadi? Al-adab memang ada perasaan gusar, tidak enak, rasa sakit dan seterusnya. Itu berupa azab. Tetapi azab itu tidak mesti berasal dari dosa, nggak mesti. Nggak mesti. Ya, seseorang gusar, nggak enak gitu loh. Azab. Rasa nggak enak gitu, kayak mau apa gitu, kayak mau kena COVID gitu. Azab. Udah nggak enak. Tapi apakah itu dosa? Enggak. Beda dengan hukuman, itu pasti karena dosa. Ya. Jadi bedakan azab
Lafal azab itu tidak mesti konotasinya harus karena dosa dan selalu negatif, Kak, walaupun umumnya negatif. Saya kasih contoh cuma sekalian. Kata Nabi SAW, as-safaru qit'atu minal azab. Safar, perjalanan jauh, adalah sepotong dari azab. Benar gak? Apakah semua orang yang safar berarti dosa semua? Lah enggak. Tapi orang yang melakukan safar pasti ada serpihan azabnya. Azab yang dimaksud di sini adalah ketidakenakan gitu loh. Lebih enak diem kan di rumah daripada safar. Itu yang dimaksud azab. Safar merupakan serpihan dari azab. Bukan karena dosa. Bukan. Tapi dia ngerasa gak enak. Tapi ketidakenakannya ini tidak seperti orang yang kena hukuman. Nggak mesti. Maka beliau rahimahullah, dan ini sangat bagus. Maka beliau menafsirkan hadis ini, mayit yang terkena efek azab disebabkan niyahah atau apa tadi? Ratapan orang di atas, yaitu keluarganya, saudaranya, teman-temannya. Mayit ini beliau menganggap, Allah alam, mengkategorikan azab yang mayit ini, yang kena terhadap mayit ini bukanlah azab hukuman. Bukanlah suatu azab kubur yang siksaannya berat, bukan. Melainkan ada efek, tapi efek ta'allum, yaitu mungkin rasa sakit, keletihan yang tidak seperti dihukum. Sebagaimana kita safar, pasti ada letihnya, ada gak enaknya, walaupun nyaman. Kelas eksekutif, nyaman banget. Tapi ada sedikit azab, minimal merasa jauh dari rumah itu sudah merupakan serpihan perasaan dan gak enak. Itu udah masuk azab. Begitu jemaah sekalian. Ya. Karena apa? Karena sangat tidak adil kalau misalnya mayit soleh misalnya, kemudian ada keluarga yang meratapi, dikena azab juga gara-gara itu. Nah, enggak. Maka mungkin berefek tapi tidak sampai yang disebut sebagai azab kubur yang sangat menyakitkan, tidak. Ya, sebagaimana azab dalam safar juga ada azab, dan tidak semua azab adalah hukuman. Adapun semua hukuman pasti ada azabnya walaupun terasa nikmat. Nah, itu tafsiran yang lebih afdal, cuman yang 1 2 3 tadi tidak menutup kemungkinan benarnya juga. Ya, begitu. Wallahu alam. Kita cukup insyaallah sampai sini karena sudah masuk waktu salat. Subhanakallahumma sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.